Setelah Ling Yu selesai mandi, mereka pun duduk santai di ruang TV. Karena kejadian di kamar mandi itu membuat An Xin sedikit merasa canggung. Mereka berdua saling diam. Tiba-tiba Ling Yu mengatakan pelayanan yang diberikan An Xin kurang memuaskan. Selain itu An Xin pun telah melihat sebagian tubuhnya. An Xin pun mengatakan apa yang mau dilihatnya. Tubuh Ling Yu kurus seperti tiang telepon. Jangan merasa GR lah, jawab An Xin ketus. Kemudian An Xin pun segera beranjak ke kamarnya dan meninggalkan Ling Yu sendirian. Di dalam kamar ia sedikit terlihat sedih karena komiknya masih sedikit yang membaca. Tiba-tiba An Xin teringat kejadian di kamar mandi saat terjatuh di bak mandi bersama Ling Yu. Ia pun terlihat senang dan mulai terinspirasi untuk membuat komik yang pasti nanti hasilnya sangat romantis. Tak berselang lama Ling Yu mengetuk pintu kamar An Xin untuk meminjam laptopnya. Ia terlihat mengirim kode kepada seseorang. Pada saat menatap layar laptop, An Xin melihat Ling Yu yang sedang menggambar sebuah komik, dan gambar tersebut adalah gambar tubuh Ling Yu. Sontak saja Ling Yu langsung menggoda An Xin soal tubuh kurusnya yang membuat An Xin menjadi malu. Keesokan harinya terlihat An Xin sedang berada di kantor tempat ia bekerja dan tampak sangat senang karena gaji bulan ini sudah masuk ke rekeningnya. Ia langsung teringat akan permintaan Ling Yu untuk dibelikan kursi roda. An Xin pun langsung memesannya via online. Tak berselang lama Duming yang merupakan manajer di tempat An Xin bekerja datang dan membawa hadiah untuk semua karyawan termasuk juga An Xin. Duming pun mengajak semua karyawan dan juga An Xin untuk makan bersama. Setelah selesai acara makan bersama, Duming menawarkan untuk mengantar An Xin ke rumah. Walau agak berat hati, An Xin akhirnya menerima ajakan Duming untuk mengantarnya pulang. Saat mereka sampai di rumah, Ling Yu secara tak sengaja melihat mereka berdua dari jendela. Duming mengungkapkan perasaannya kepada An Xin dengan memberi sebuah rangkaian bunga. Tapi An Xin menyatakan bahwa ia sudah memiliki pacar yang sedang berada di luar negeri. Setelah Duming pergi, An Xin masuk ke dalam rumah yang mana Ling Yu terlihat sedang tidur-tiduran di sofa dan bersikap cuek kepada An Xin. Sepertinya Ling Yu sedikit cemburu dengan pria yang mengantarkan An Xin barusan, sampai-sampai Ling Yu menyembunyikan vas bunga agar An Xin tidak bisa menyimpan bunga pemberian dari pria tersebut. Keesokan paginya kursi roda impor dari Jerman yang dipesan An Xin datang. Dan An Xin pun meminta Ling Yu untuk mencobanya dengan mengajak Ling Yu berkeliling rumah. Lalu An Xin meminta Ling Yu mencobanya sendiri. Saat Ling Yu mencoba kursi roda baru itu, An Xin terlihat ingin membuang kotak bekas kursi roda dan Ling Yu meminta An Xin untuk membuang juga bunga pemberian sang manajer An Xin itu agar tidak ada lalat yang datang. Xin pun berpindah ke sebuah klub malam. Terlihat Xin Er bersama teman-temannya sedang berada di sana menikmati alunan musik dan minum bersama. Saat itu ada seorang pria yang menghampiri dan mencoba merayu Xin Er. Di saat yang bersamaan Ling Seng, teman lamanya Xin Er yang juga adik bungsu dari Ling Yu, datang untuk menolong. Xin Er pun terlihat bahagia dan mengucapkan terima kasih. Cerita pun kembali berpindah ke rumah An Xin. Saat itu Ling Yu mengatakan bahwa ia punya 2 buah tiket untuk menonton di bioskop yang didapatnya dari undian. Ia pun mengajak An Xin untuk pergi menonton bersama. Walau An Xin tak punya banyak waktu luang, tapi akhirnya ia menerima juga ajakan Ling Yu. Keesokan harinya An Xin pun diminta kerja lembur oleh rekan kerjanya karena ada salah seorang rekannya yang tidak masuk kerja. Padahal ia sudah ada janji dengan Ling Yu untuk pergi menonton film di bioskop pada jam 8 malam nanti. Sementara itu Ling Yu terlihat sudah berada di bioskop menunggu An Xin yang belum juga datang. Setelah selesai mengerjakan tugasnya di kantor, An Xin pun buru-buru langsung pulang. Sesampainya di rumah ia tidak melihat keberadaan Ling Yu. Kemudian An Xin segera menyusul ke bioskop. Sesampainya di sana ia melihat Ling Yu yang masih setia menunggunya. An Xin pun merasa bersalah dan minta maaf. An Xin pun segera membeli tiket baru untuk menonton filmnya. Di dalam bioskop ketika mereka sedang menonton, An Xin terlihat sangat senang dan tertawa lepas menyaksikan film yang sedang diputar.
Diam-diam Ling Yu memperhatikan Anxin dan juga ikut merasa bahagia. Keesokan paginya Ling Yu sudah tidak ada di rumah. Anxin pun mencarinya dan berpikir tiket bioskop semalam adalah sebuah hadiah tanda perpisahan. Di kantor Anxin terlihat tidak konsentrasi bekerja karena terus memikirkan Ling Yu yang telah menghilang dari rumah. Sementara itu ternyata Ling Yu menemui Dr. Xiao-Gisan untuk mengambil hasil tes. Ling Yu mengetahui bahwa ayahnya akan memberi 50% saham ke Jinwan dan kini akan dialihkan ke putrinya yaitu Anxin. Ling Yu curiga jika Anxin adalah anak gelap ayahnya. Ternyata apa yang terjadi selama ia kecelakaan dan tinggal bersama dengan Anxin semua itu merupakan upaya ia karena selama ini Ling Yu mencari keberadaan putri dari Jingwan yaitu Anxin. Hilangnya sikat gigi Anxin merupakan ulah Ling Yu untuk melakukan tes DNA dan ternyata hasilnya pun negatif. Akhirnya Ling Yu menghubungi Ailey sekretaris terpercaya Ling Yu untuk memastikan Ling Feng tidak akan bisa menemukan Anxin. Pada saat Ling Yu selesai bertemu Dr. Xiao-Gisan secara tak sengaja ia melihat Anxin. Lalu ia mengikuti Anxin yang ternyata sedang mencari dirinya sampai ke taman hiburan. Anxin tampak kesal karena Ling Yu tiba-tiba menghilang tanpa ada kabarnya. Saat itu juga Anxin hampir saja tertabrak skuter, tapi untungnya secara refleks Ling Yu langsung menarik tangan Anxin hingga jatuh ke pangkuannya. Setelah itu Anxin kembali memarahi Ling Yu karena pergi tanpa mengabarinya. Ling Yu beralasan tidak memberi kabar karena tidak mempunyai ponsel. Setelah bertengkar cukup lama, akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Saat berada di rumah Anxin terus teringat saat ia terjatuh di pangkuan Ling Yu. Saat Anxin mengambil minuman di kulkas Ling Yu pun ikut bergabung dan menyentuh wajah Anxin. Anxin pun kembali terinspirasi untuk komiknya atas apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Di sisi lain Ling Feng melihat Ling Yu terlihat di jalan.